Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing diambil dari Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita bersama-sama untuk menyambut melalui Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 5, Hai Mari Sembah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini mengakui segala dosa dan kesalahan kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tindakan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan kiranya Tuhan menyucikan diri kami sehingga kami senantiasa Tuhan mampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2, Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah Yesus yang
membersihkan dosa dan kesalahan kita bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya dan mengakui segala dosa dan kesalahan. Kita mendapatkan berita anugerah sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambut dengan satu pujian, Harap akan Tuhan. Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita menerima sapaan Tuhan melalui pembacaan Injil pada saat ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mohon berkat melalui kuasa Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang kami baca, kami dengarkan, sehingga dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah,
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikianlah bacaan kita yang hendak kita renungkan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya orang hidup itu pasti pernah mengalami penderitaan. Tidak satu orang pun yang tidak pernah menderita. Saya yakin siapapun itu pasti pernah mengalami penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan itu merupakan bagian hidup manusia yang tidak dapat dihindari. Nah, penderitaan itu macamnya bisa saja penyakit, bisa saja masalah keuangan, bisa saja mengalami kepahitan, luka batin, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi penderitaan, ada orang yang bertanya, mengapa penderitaan ini terjadi atas hidup saya? Tepatkah pertanyaan seperti itu? Semestinya bagi orang percaya bukan mengapa penderitaan itu terjadi atas hidup saya, tetapi kita mestinya mempunyai pertanyaan, kebaikan apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui penderitaan yang sedang saya hadapi. Itu adalah pertanyaan yang tepat, yang mestinya diungkapkan oleh orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang bagaimana Yesus memberikan nasihat atau wejangan kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid sedang terkagum-kagum, takjub akan kemegahan bait Allah. Justru disitulah Yesus memberikan wejangan atau nasihat. Wejangan atau nasihat ini adalah wejangan yang bersifat eskatologis. Apa itu eskatologis? Eskatologis adalah sesuatu yang akan terjadi pada masa depan atau pada akhir zaman tentang kehancuran bait Allah. Wejangan itu timbul oleh karena pertanyaan para murid. Kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau sampai pada kesudahannya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lalu kemudian membawa pada sikap Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Yesus justru mengarahkan kepada murid agar mereka waspada terhadap iman yang sudah mereka miliki. Jadi Yesus tidak menjawab kapan akan terjadi, seperti apa tidak. Tetapi Yesus mengingatkan supaya mereka waspada. Jangan sampai mereka tersesat karena kejadian-kejadian yang akan menimpa dan terjadi dalam kehidupan para murid. Bagi Yesus, wejangan kepada para murid itu penting, sangat penting. Jadi bukan kapan saatnya, bagaimana tandanya, itu tidak penting.
melainkan bagaimana sikap para murid dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi di tengah kehidupan mereka. Mengapa mereka harus hati-hati atau mengapa mereka harus waspada? Karena pasti akan ada muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu yang mengaku bahwa mereka adalah Kristus, mereka adalah Mesias. Dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh mereka. Nah, terhadap orang-orang yang seperti itu, murid-murid harus berhati-hati. Siapa nabi palsu itu? Bisa jadi orang-orang Yahudi yang fanatik, yang akan menggoda iman para murid supaya para murid tidak memiliki iman yang kuat kepada gurunya. Selain itu juga akan terjadi penderitaan-penderitaan yang muncul oleh sebab perang, oleh sebab gempa bumi, oleh sebab kelaparan, dan lain sebagainya. Nah, seringkali orang kemudian mengkaitkan kalau sekarang banyak gempa bumi, sekarang masih ada kelaparan, sekarang banyak terjadi konflik sehingga ada peperangan. Apakah itu merupakan tanda? Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana mereka waspada terhadap iman yang dimiliki. Sehingga para murid ketika diingatkan harus waspada, Yesus pun juga mengatakan tidak perlu gelisah, tidak perlu panik. Karena penderitaan itu pasti akan terjadi. Ya kalau penderitaan terjadi, hadapi itu dengan iman, bukan dengan yang lainnya. Jadi yang paling penting adalah waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi atas hidup dan kehidupan kita, yang menimpa hidup kita termasuk di dalamnya penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam filosofi orang Jawa ada satu filosofi yang mengatakan eleng lan waspodo. Filosofi ini sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita agar kita tetap ingat dan selalu waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Entah itu penderitaan, entah itu adanya peperangan, konflik, sakit, penyakit, wabah, pandemi, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang tidak pernah bisa dihindari oleh manusia. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi dengan tetap beriman kepada Yesus. Sebagaimana Yesus pada waktu itu memberikan wejangan kepada para murid, jangan panik, jangan gelisah. Jangan gelisah. Kalau kita gelisah dalam penderitaan, maka yang terjadi adalah ya ketakutan. Kalau sudah ketakutan, yang muncul, yang kita lakukan itu seringkali apa yang kita inginkan, bukan yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan tenang dalam iman kita kepada Tuhan, maka kita sudah tidak akan lagi punya pertanyaan mengapa ini menimpa saya. Melainkan apa yang sedang Tuhan hendak nyatakan kepada saya melalui peristiwa-peristiwa yang saya hadapi. Jadi kesulitan apapun juga, penderitaan apapun juga, itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin dapat melihat kebaikan Tuhan. Maka jangan panik, jangan gelisah, jangan takut, tetap waspada. Yakin, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu di balik penderitaan yang terjadi. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber hidup dan kekuatan kami bersyukur untuk sapaan Tuhan yang mengingatkan kepada kami agar kami terus waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Janganlah kami lemah, tetapi justru tetap percaya kepada Tuhan, karena di balik segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sedang menyiapkan kami untuk menjadi sesuatu yang untuk mendapatkan kebaikan Tuhan yang lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, keberadaan bangsa dan negara kami dengan berbagai macam persoalan yang muncul di dalamnya. Berkat Tuhan senantiasa nyata atas semuanya, supaya melalui apapun yang dikerjakan oleh pemimpin bangsa dan negara kami, demikian juga didukung oleh rakyat, kami dapat melewati hari-hari yang tidak mudah untuk kami lewati ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk terus melaksanakan tugas panggilan Tuhan demi terciptanya kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera. Berkenan Tuhan terus merahmati dengan kebaikan dan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Keberadaan gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di tengah negeri dan bangsa ini, Tuhan pun juga memberkati semuanya, supaya gereja-gereja yang ada dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan untuk menyatakan kebaikan kepada siapapun juga melalui segala sesuatu yang dikerjakan, kegiatan-kegiatan secara internal maupun eksternal. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan oleh karena sakit, oleh karena berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya. Kami mohon tangan Tuhan terus terulur bagi kami semuanya, supaya melalui penderitaan yang kami alami, kami semakin dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mariman, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Bapak Suratijo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tangan Tuhan senantiasa menjamah sakit penyakit yang dirasakan oleh mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan, kesembuhan dan pemulihan. Keluarga yang harus mendampingi dengan keterbatasan yang ada, Tuhan pun juga merahmati dengan kesabaran, kekuatan dan juga kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia, apapun pergumulannya, baik itu ekonomi, pendidikan terkait dengan anak-anak kami yang masih harus berjuang untuk
mendapatkan pendidikan yang layak. Tuhan pun memberkati anak-anak kami dalam proses belajar mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Febri. Tuhan kiranya menolong dia untuk senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan juga orang tua, kakak-kakaknya. Tuhan memberikan kesehatan dan juga pengendalian diri supaya dia bisa menjalani hari-harinya dengan penyertaan Tuhan dan juga memohon rahmat kepada Tuhan. Keluarga yang mendampingi, Tuhan pun juga memberikan kesabaran dan kekuatan. Walaupun kami sadar bahwa itu tidak mudah, tetapi kekuatan yang dari Tuhan itulah sumber hidup dan sukacita kami. Anak-anak kami dalam studi mereka, berkat-Mu tercurah atas mereka semuanya dari jenjang pendidikan yang paling dasar maupun yang paling tinggi, sehingga mereka dapat melalui masa-masa yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan masalah-masalah yang kami hadapi, walaupun tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami mohon berkat Tuhan. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6 yang demikian. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Marilah kita menyanyikan PKJ 148 bait pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru dipadamu, dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan padamu, Kau curahkan padamu. Atas waktu yang Kau ciptakan,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita aturkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan puji syukur kami karena Tuhan telah memelihara kami dalam kehidupan sehari-hari untuk kami semua. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengadakan ibadah. Oleh karena itu Tuhan, kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Pada kesempatan ini juga kami aturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Kami aturkan persembahan ini karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami sehari-hari. Berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Dan persembahan ini kami kumpulkan dengan rasa sukacita kami. Akan tetapi ya Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada cacat celah dan dosa-dosa kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap penderitaan yang kita hadapi, Tuhan pasti menyediakan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, tetaplah setia, taat kepadanya. Kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 446, bait 1 dan 3, Setialah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Kita lanjutkan hidup kita dan terus berkarya bagi Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya.